Ya, kita udah dapat panggilan sidang nanti buat tanggal 24 Juli ini ya di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon gitu. Sebenarnya kami yang lagi mengajukan PK ini nggak akan terlalu banyak komentar karena klien kami saat ini sudah tidak ditahan, sudah telah menjalani mantan narapidana dalam statusnya, yang dimana menuntut keadilan bahwa apa yang terjadi saat ini terutama dengan dikabulkannya pra peradilan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita berharap nanti Peggy Setiawan ini dan pengacaranya mereka dapat dihadirkan dan menjelaskan kepada hakim bahwa orang-orang yang DPO yang di dalam pertimbangan hakim menyatakan adalah pelaku, pemerkosa, pembunuh, yang bawa motor, yang membawa mayat itu, dua dinyatakan adalah fiktif oleh kepolisian, sedangkan satu dinyatakan salah orang dan dikabulkan pra peradilan dan dianggap melanggar hak asasi manusia, kemudian dipulihkan kembali nama baik dan kehormatan daripada Peggy. Itu sudah sangat mudah sekali. Nah, di samping adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan yang dilakukan oleh Liga Akbar yang tentu akan merubah kronologis cerita rangkaian peristiwa pidana pembunuhan berencana tersebut. Nah, kemudian kita akan menghadirkan saksi ahli forensik untuk menilai kembali, menguji tentang sekuat apa air sperma itu di dalam tanah atau di dalam kubur masih bisa ditampak lagi selama beberapa hari kekuatannya. Kemudian kenapa tidak dilakukan upaya tes DNA terhadap keseluruh korban yang disimpulkan atau dipertimbangkan hakim dalam vonis sebagai orang yang memperkosa secara bergantian bergiliran tersebut. Nah, kemudian dengan adanya upaya-upaya pelaporan saksi palsu, di antara telah dilaporkannya beberapa seperti Pak RT, Aib, dan Dede, mudah-mudahan argumentasi kami dalam dalil kami dalam memori peninjauan kembali ini dapat menjadi perhatian dan kita akan diadili, diperiksa oleh hakim. Upaya peninjauan kembali yang luar biasa ini, kalau bisa majelisnya, karena ini adalah anak, tidak usah satu orang, kalau bisa lebih dari 3, kalau bisa 5, 7, atau 9 hakim agung. Karena ini adalah peristiwa kemanusiaan luar biasa. Yang dapat kita petik dari persoalan ini, bukan kita ingin kabur masalah pembunuhan ini, tapi agar jangan sampai salah menghukum. Dan salah menghukum itu juga harus dihukum, diberi sanksi. Kami melihat Polda Jawa Barat maupun ke pihak kepolisian belum memberikan sanksi yang tegas kepada penyidik-penyidik yang salah tangkap. Jadi keluarga korban termasuk keluarga Saka juga sangat kecewa karena tidak adanya hukuman buat polisi-polisi yang menangkap Peggy. Nah, apakah mereka harus menunggu putusan dari peninjauan kembali ini? Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat, dan kita sudah konfirmasi beberapa saksi ahli dengan saksi ahli ternama di Indonesia yang siap untuk menjadi saksi dan menjadi bagian daripada peninjauan kembali ini. Demikian. Tes ini ya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku itu, mampu membantu mengungkap perkara ini menjadi lebih terang benderang kan. Karena tidak adil ya, ada dugaan peristiwa pidana, kalau kemudian tidak ada orang yang diminta pertanggungjawaban. Ya. Tetapi lebih tidak adil lagi kalau orang yang tidak salah kemudian dihukum. Inilah persoalannya. Maka persoalan utamanya adalah memastikan sebetulnya penyebab kematian Vina dan Eki itu apa? Ya. Apakah kemudian kecelakaan murni, kecelakaan tunggal, kecelakaan pelakunya sendiri, ya, korbannya sendiri, atau kemudian kecelakaan disebabkan pihak lain? Kan kecelakaan bisa karena kelalaian, ya, bisa karena kesengajaan orang lain kan itu. Tetapi kalau kemudian ternyata bukan kecelakaan, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Nah, ini persoalannya adalah ketika kemudian yang diminta pertanggungjawaban itu adalah orang yang tidak salah, sangat-sangat tidak adil. Tetapi juga tidak adil ketika ada orang tewas, ya, orang meninggal, tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Itu persoalannya. Soal kemudian bagaimana ya korelasi signifikasi PK ini tentunya adalah kembali pada majelis hakim yang nanti akan memeriksa, menilai alat bukti yang diajukan, dan tentunya bagaimana didukung dengan barang bukti.
bahwa apa yang disampaikan tadi itu masih pada konteks kualifikasi alat barang bukti yang kemudian belum didukung dengan alat bukti yang signifikan. Sekali lagi, bahwa yang paling signifikan dalam konteks alat bukti PK itu adalah saksi dan kemudian surat. Sedangkan kemudian alat bukti yang lain ya, misalnya ahli sebatas membantu menerangkan peristiwa tadi itu, membantu supaya lebih terang benderang perkaranya. Tetapi bagaimana pemohon PK ini mampu menghadirkan dua alat bukti tadi itu, saksi dan surat yang secara signifikan berdampak secara sungguh-sungguh pada proses hukum yang telah berjalan. Kita ingat bahwa tentunya tidak fokus pada pengadilan negeri sebelumnya, karena sudah proses pengadilan tinggi, ada proses kasasi yang itu kemudian juga dinilai. Nampaknya pemohon PK ini fokus pada penilaian pada yudik faksi pada pengadilan negeri, mestinya juga tetap menilai tentang apa yang ada dalam proses kasasi sebelumnya. Oke. Sudah dijelaskan bagaimana persiapan dan juga ada sejumlah saksi dan juga bukti-bukti yang nanti akan disiapkan. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga Bang Farhad, sebenarnya apa ini yang diharapkan dari Saka Tatal maupun dari pihak kuasa hukum dalam sidang peninjauan kembali ini? Karena kan Saka Tatal ini sebenarnya sudah bebas. Apakah untuk pemulihan nama baik? Karena memang informasinya Saka Tatal ini katanya sampai susah untuk mencari pekerjaan, Bang. Ya, dari awal hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi, alibi saksi yang meringankan kita, termasuk keluarga atau orang dekat yang menyatakan bahwa Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat tersebut. Dan perkara itu ada dua titik, di mana hakim tidak memisahkan peran daripada Saka, niat dan motifnya apa, keuntungan daripada dia membunuh itu apa, dan hanya satu pukulan kalau dalam dakwaan jaksa. Nah, tidak ada niat perencanaan untuk pembunuhan, tapi dalam kesimpulan pertimbangannya adalah Saka Tatal adalah orang yang memiliki niat buruk atau niat jahat atau perencanaan sehingga mengakibatkan kematian kedua orang tersebut. Padahal Saka Tatal ini hanya dianggap memukul si Eki aja, nggak memukul Vina. Nah, di sini kita melihat ada ketidakadilan di situ, dan memang hakim pada majelis mulai PNPT dan MA itu hanya mengambil copy paste daripada putusan atau penyidikan kepolisian. Catatan yang paling penting, di pledoi pertama, hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan salah nomor perkara. Pengacaranya waktu itu awal menulis nomor surat kuasa yang intinya sama dengan nomor perkara, katanya dengan alasan tidak ada endpoint. Jadi Saka Tatal sama aja tidak pakai pengacara, tidak ada pledoi. Pada saat banding, memori kasasi, meru banding yang sudah didaftar dan ada tanda terima, dan kontra memori atas memori banding jaksa, itu saat ada tapi tidak disertakan, tidak dilampirkan ke pengadilan tinggi. Majelis hakim pengadilan tinggi pun menyatakan pengacara Saka Tatal tidak menyerahkan memori banding. Jadi itu betul-betul dalam keadaan KO, bukan dalam keadaan oke. Terbalik, kalau orang harusnya oke kan, ini KO. Nah, demikian juga putusan pengadilan Mahkamah Agung, setelah 8 tahun, dan ternyata merupakan semangat baru dengan adanya PG lepas, kemudian Liga Akbar mencabut, ya, kemudian DPO-nya berkurang. Jadi peristiwa itu hanya imajinasi atau halusinasi yang terjadi yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup rata semua, dan Saka Tatal dihukum 8 tahun telah menjalani, dan sampai saat ini dampak buat dia tidak mendapat pekerjaan dan ada traumatis, dan kita berharap agar Saka Tatal maupun ke-7 terpidana tersebut ditangguhkan sementara, dikeluarkan sementara berdasarkan putusan, dan tidak harus menunggu. Udah gampang, sangat mudah dibaca. Hakim Aib Sulaiman aja yakin bahwa orang-orang yang DPO itu bukan pelakunya, dan polisi sudah menyatakan 2 udah fiktif. Jadi apa lagi? Karena kalau nggak ada mereka nggak akan mati tuh Eki. Tidak ada Peggy nggak akan mati tuh Eki. Itulah yang menjadi dasar bahwa Saka siap, di samping telah menjalani hukuman, siap sumpah pocong pun dia tidak melakukan itu. Semoga jalan terang, dan semoga keadilan itu ada di kota Cirebon. Dari sinilah kita mulai sidang pada tanggal 24 Juli nanti. Kami berharap seluruh masyarakat Cirebon untuk hadir bersama-sama, kita tuntut keadilan, kita gelar perkara ini, kemudian kita tuntut hakim di Mahkamah Agung untuk membebaskan Saka Tatal dan ke-7 terpidana lainnya. Kalaupun nanti saya mendapatkan informasi ya
juga sama ya, membantu untuk menyerahkan kepada penyidik atau kepada kepolisian yang menangani nanti. Tapi semua ini kan tergantung kemauan dari kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri. Mau tidak untuk mengusut, menggali dari nol, untuk mencari pelaku yang sebenarnya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Ini semua kan proses sedang berjalan, kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Wasum, akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya, ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Krim Polri dari Polda Jawa Barat? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi. Kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Bagaimana Anda merespons pernyataan Kabar Eskrim kemarin, Mas Reza? Iya, saya sangat, kita sebagai tim kuasa hukum keluarga almarhum memang tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, dan kita sangat mengapresiasi sekali pihak Baris Krim Polri yang ikut mengasistensi, mendampingi pihak Polda Jabar untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Ya. Dan kita juga berharap selain asistensi ini juga di awal-awal kita berharap dibentuknya tim pencari fakta yang benar-benar independen. Berarti tidak memihak kemanapun, biar kasus ini bisa transparan dan terungkap ada apa sebenarnya selama 8 tahun ini. Di awal juga berharap Pak Ibtu Rudiana muncul untuk memberikan keterangan tambahan, barangkali ada yang terlewat atau ada yang terlupa. Itu kita biar bisa sama-sama membuat kasus semakin jelas. Hari ini saya mengantar, kan tugas saya mengantar keluarga Hadi Saputro atas nama putranya yang sudah dikuasakan pada kawan-kawan Peradi, sama ibunya. Ibu siapa? Humaina. Ibu? Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra, Ibu Humaina. Humaina. Jangan gemeter Bu, Ibu Humaina ya. Humaina. Dari mana Ibu? Dari Karya Bakti. Kecamatan? Kesambi. Kota? Kelurahan Karya Mulia. Cirebon. Kotanya Cirebon. Mereka adalah orang tua dari Hadi Saputra. Hadi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas. Kemudian proses pelaporan pada siang hari ini boleh sampaikan Pak Juntek. Baik, selamat siang para pemirsa sekalian. Betul, saya di sini hadir bersama dengan para kuasa hukum ya. Kurang lebih kami 30 orang hadir sekarang di Mabes Polri di Bareskrim, mendampingi dari Pak Kasana selaku orang tua dari Pak Hadi. Dari 6 terpidana hari ini 1 orang atas nama Hadi yang diwakili oleh kami selalu kuasa hukum melaporkan ya atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 lalu, yaitu waktu saat itu adalah Ibtu Rudiana yang sekarang berpangkat Ibtu. Kenapa kami laporkan? Oleh karena ada beberapa hal yang ingin kami luruskan lewat laporan kami ini ya. Mudah-mudahan laporan kami diterima dan lalu diproses, mudah-mudahan bisa terungkap fakta yang sebenarnya, itu harapan kami ya kan. Yang secara garis peristiwa kan sudah kami jelaskan berulang-ulang gitu kan, karena Ibtu Rudiana inilah yang menangkap para pelaku pertama, memproses mereka sehingga mereka dipidana. Menurut para terpidana, klien kami tidak seperti yang mereka lakukan dan mereka tidak merasa melakukan perbuatan itu gitu dipiksi. Jadi memang sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa penyidikan ini tidak didasari awalnya dari scientific crime investigation, dan prinsip Miranda Rules juga tidak diterapkan di sini. Padahal Bapak Ibtu Rudiana, beliau ini kan sebagai seorang penyidik harusnya paham, tapi kemudian tercampur aduk dengan posisinya sebagai seorang ayah, yang kita juga maklum sebenarnya bersimpati.
Tetapi kondisinya akhirnya beliau juga sebagai seorang penyidik yang di bidang narkoba sebenarnya, kemudian dia juga yang menangkap dan memproses. Dan sebagaimana kita ketahui prinsip Miranda Rules itu harusnya ada hak bagi terlapor atau kemudian tersangka untuk tidak dulu menjawab ya, dan untuk didampingi oleh kuasa hukum. Nah, sebagaimana yang teman-teman juga ketahui, memang ada dugaan tindakan itu. Bahkan foto-foto itu kita ada sebenarnya ya, yang bengap lah dan sebagainya, yang kepalanya bocor lah. Nah, ini semua ada. Nah, makanya kita mengharapkan melalui ya mereka datang kepada Pradi, tim Pradi, kita bisa memberikan akses to justice itu kepada mereka. Jadi itu bagian yang juga kita laporkan, dan kita harap ini perkara ini bisa terbuka ya secara terang benderang, dan Pak Rudiana mau bersedia mengungkapkan ini secara benar. Kalau kita harapan dari orang tua, satu, keadilan, itu yang harus kita luruskan. Dan kedua, ya kalau anak saya itu nggak salah, ya minta tolong ya bebaskan. Udah, gitu aja harapan kita orang tua. Ini salah satu novum ya, salah satu novum ini juga saya berikan bukan hanya untuk PK-nya saja, tetapi untuk PK ke-7 terpidana. Bebaskannya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus kematian Vina dan Eki seakan menjadi angin segar Saka Tatal saat mengajukan peninjauan kembali. Lantas, bagaimana prosedur peninjauan kembali ini akan dijalani Saka Tatal? Akankah bukti-bukti baru yang diajukan bisa membersihkan nama Saka Tatal? Rangkaian peristiwa ini saling terikat antara satu dengan lainnya. Sehingga saya dan teman-teman Peradi dalam mendampingi 7 terpidana lainnya yang hari ini masih mendekam di penjara, memilih tidak mengajukan PK dulu, tetapi memilih prosedur agar para pihak yang memberikan kesaksian palsu, diduga memberikan kesaksian palsu, ada prosedur penanganan yang salah, itu dulu diproses melalui Bareskrim. Sehingga kami dan teman-teman itu melaporkan 3 laporan. Yang pertama adalah laporan terduga kesaksian palsu AF dan BD. Karena dia memberikan kesaksian tidak bisa masuk nalar. Misalnya melihat sebuah kejadian pelemparan dalam jarak 120 meter jam 10 malam. Kan itu kan peristiwa yang menurut saya tidak masuk akal sebuah kesaksian seperti itu. Dan itu kan di dalamnya membawa Saka Tatal sebenarnya. Karena Saka Tatal itu kan dalam pandangan AF dan Dede itu masuk dalam kelompok yang melempar itu. Yang kedua adalah Pak RT Pasren yang terduga memberikan kesaksian palsu dengan Abdul Kahfi, di mana 7 terpidana nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, kemudian pada malam kejadian tetapi oleh Pak RT Pasren tidak diakui mereka. Yang ketiga adalah yang tadi dilaporkan, laporan terhadap saudara Rudiana, karena saya tidak mengutipnya, karena dilaporkan sebagai masyarakat sipil, di mana dia melaporkan kejadian dugaan pembunuhan terhadap anaknya dan Vina ke Polresta Cirebon. Kemudian laporan itu ditindaklanjutinya sendiri sebagai unit narkoba. Dilakukan penangkapan sendiri bersama teman-temannya. Kemudian melakukan pemeriksaan dan dugaan penyiksaan di unit narkoba. Problemnya adalah di situ terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Menariknya itu adalah 1, pengakuan dilahirkan dari ancaman dan penyiksaan termasuk penodongan pistol. Yang kedua, ada orang atau terpidana yang itu adalah kliennya Ibu Titin yang sekolahnya baru lulus SD 17 tahun. Dia mengalami problem, kalau menurut saya adalah kurang mapannya kemampuan dia untuk melakukan perbuatan hukum, harusnya di bawah pengampuan. Karena kapasitas intelektualnya tidak cukup, menurut saya. Seharusnya kan itu dilakukan sebelum dia dulu diperiksa dulu kondisi psikologinya, kondisi IQ-nya. Nah kemudian yang menarik lagi, yang bagaimana tadi malam diungkapkan oleh Bang Oto Hasibuan, batu sebagai alat bukti itu disita dari Sudirman. Oke. Bayangkan saja
orang melempar batu, kemudian batunya diambil lagi, kemudian disita oleh polisi. Tapi nyita batu itu bukan di rumahnya, nyita batu itu di kantor polisi. Oke, Kan baik. ini peristiwa-peristiwa kejanggalan yang orang umum tahu, sehingga saya sebagai tokoh masyarakat menganggap saya tidak mau orang Jawa Barat dipidana seumur hidup tanpa memiliki kesalahan yang jelas.